Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Hanifah dengan NIM 221012512217, mata kuliah Psikologi Pembelajaran Anak Usia SD dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ririanti Rahmayani JSPC MPD. Nah, jadi di dalam video ini saya akan membahas mengenai tentang teori humanistik dalam pembelajaran, terutama pada kurikulum Merdeka saat ini. Nah, di mana yang berisi tentang apa sih teori humanistik ini, apa saja penyebab dari teori ini, kenapa bisa sulit diterapkan di sekolah, apa faktornya, apa permasalahan atau tantangan yang dihadapi teori humanistik ini yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, dan apa solusi secara umum yang dapat dilakukan. Nah, jadi kita mulai dari apa sih tantangan yang dihadapi teori humanistik ini dalam menghadapi perkembangan zaman. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, paham humanisme ini terus berkembang dan beradaptasi dengan tantangan baru yang muncul dalam masyarakat modern. Nah, jadi pandangan banyak kalangan humanisme itu menjadi semakin relevan dalam menghadapi kompleksitas dunia kontemporer. Yang pertama ada humanisme dalam era digital. Era digital itu telah membawa perubahan mendasar dalam cara kita berinteraksi dan berkomunikasi. Nah, dalam lingkungan ini, paham humanisme itu menekankan pentingnya mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan dalam penggunaan teknologi. Nah, jadi meskipun teknologi itu menghubungkan kita secara global, humanisme itu mengingatkan kita untuk tidak kehilangan sentuhan manusiawi dalam interaksi online kita. Yang kedua itu adalah tantangan sosial dan kemanusiaan. Humanisme itu juga menyoroti tantangan sosial yang dihadapi masyarakat modern, seperti kesenjangan ekonomi, perubahan iklim, dan ketidaksetaraan. Nah, paham ini itu mendorong kita untuk mencari solusi yang berpusat pada kemanusiaan untuk mengatasi masalah-masalah ini dan memastikan bahwa setiap individu itu memiliki hak yang sama untuk kehidupan yang layak. Yang ketiga itu ada menghormati pluralisme. Nah, dalam dunia yang semakin terhubung, tentunya humanisme ini mengajarkan pentingnya menghormati pluralisme dan keragaman ini yang mencakup keragaman agama, budaya, etnis, dan pandangan politik. Nah, jadi paham humanisme ini menekankan pentingnya dialog antar budaya dan toleransi, yang mana itu sebagai cara untuk memajukan perdamaian dan pemahaman melintasi batas. Yang keempat itu ada hak asasi manusia. Nah, salah satu aspek penting dari paham humanisme itu adalah dukungannya terhadap hak asasi manusia, yang mana ini itu mencakup hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, dan perlindungan dari diskriminasi. Nah, humanisme ini menuntut bahwa setiap individu itu mempunyai hak untuk hidup dengan martabat dan tanpa kecuali. Yang kelima itu adalah pendidikan humanistik. Nah, humanisme itu juga memiliki peran yang kuat dalam pendidikan. Nah, pendidikan humanistik itu berfokus pada pengembangan akal budi, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan, yang mana ini adalah fondasi bagi pendidikan yang mempersiapkan generasi muda untuk menjadi warga negara yang berpikir kreatif dan bertanggung jawab. Humanisme itu tidak hanya merupakan bagian dari sejarah budaya kita, tetapi juga memiliki relevansi yang kuat dalam mengatasi tantangan-tantangan masa kini. Nah, dalam dunia yang terus berubah dengan cepat, tentunya nilai-nilai kemanusiaan yang dianut oleh humanisme itu tetap menjadi pedoman yang berharga dalam menjalani kehidupan modern. Nah, selanjutnya
ada salah satu permasalahan teori humanistik dalam kurikulum Merdeka, yang mana itu adalah berfokus yang terlalu kuat pada pengembangan pribadi dan kebebasan individual. Nah, meskipun pendekatan ini itu memiliki nilai-nilai yang penting seperti menghargai keunikan setiap individu dan mempromosikan kemandirian, itu namun terlalu banyak penekanan pada pengembangan diri yang dapat mengabaikan pentingnya pembelajaran kolektif dan tanggung jawab sosial. Nah, selain itu, teori humanistik ini juga cenderung kurang memperhatikan aspek kognitif dan akademik dalam pembelajaran. Kurikulum Merdeka yang berbasis teori humanistik itu mungkin lebih fokus pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Nah, sementara kurang memberikan perhatian yang memadai pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan akademik, yang mana yang penting. Ada salah satu permasalahan teori humanistik ini dalam kurikulum Merdeka, yang mana itu fokus yang terlalu kuat pada pengembangan pribadi dan kebebasan individual. Nah, meskipun pendekatan ini tuh memiliki nilai-nilai yang penting seperti menghargai keunikan setiap individu dan mempromosikan kemandirian, itu namun terlalu banyak penekanan pada pengembangan diri yang dapat mengabaikan pentingnya pembelajaran kolektif dan tanggung jawab sosial. Nah, selain itu, teori humanistik itu juga cenderung kurang memperhatikan aspek kognitif dan akademik dalam pembelajaran. Nah, kurikulum Merdeka yang berbasis teori humanistik itu mungkin lebih fokus pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Nah, sementara kurang memberikan perhatian yang memadai pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan akademik yang penting. Di Indonesia pun itu masalah-masalah yang berkaitan dengan humanistik pun itu tidak bisa dibilang sedikit. Salah satu masalah yang dimaksud itu adalah masalah humanistik dalam bidang pendidikan. Nah, khususnya pada pembelajaran di kelas. Tentunya di kelas itu ada interaksi antara guru dan murid-muridnya. Nah, masalah dalam bidang pendidikan ini yang terjadi di pembelajaran di kelas itu adalah perlunya memanusiakan guru maupun murid dalam pembelajaran yang terjadi di kelas. Nah, hal yang dimaksudkan itu berarti perlunya memberikan kesempatan bagi siswa untuk memahami pribadi mereka dan mengerti potensi mereka sendiri. Nah, sehingga itu tercapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri, yaitu perubahan pola berpikir, sikap, dan perilaku. Selama ini, kebanyakan guru yang bertugas di sekolah di Indonesia itu hanya sekedar melakukan tugasnya untuk mengajar dan tidak melaksanakan hal-hal penting lainnya yang seharusnya itu diimplementasikan terhadap murid-muridnya, di mana guru yang diharapkan itu adalah guru yang mampu menjadi fasilitator dan motivator siswa dalam proses pembelajaran. Mereka itu memberikan motivasi yang menyadarkan siswanya akan pentingnya dan manfaat dari materi yang diberikan, sehingga para siswa tergugah dan bergairah untuk mempelajari materi tersebut selama berlangsungnya proses pembelajaran siswa. Siswa itu bisa berperan aktif dan memiliki inisiatif sendiri untuk belajar. Nah, tentunya dengan begitu, setiap kegiatan yang terjadi di kelas itu dan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya itu dapat membuahkan hasil yang lebih baik dan efisien daripada metode guru yang datang dan sekedar mengajar dan berupaya untuk tutup mulut dan tutup telinga terhadap muridnya bila dimintai keperluan penting di luar jam sekolah. Selanjutnya kita ke pengertian tentang teori humanistik ini. Nah, jadi pada dasarnya kata humanistik itu merupakan suatu istilah yang mempunyai makna yang sesuai dengan konteksnya. Misalnya itu seperti humanistik dalam wacana keagamaan. Nah, tentunya kan tidak ada percaya adanya supranatural atau nilai-nilai transendental. Nah, serta keyakinan manusia tentang kemajuan melalui ilmu dan penalaran. Jadi, teori humanistik ini itu berasumsi bahwa teori belajar itu apapun baik dan dapat dimanfaatkan
asal tujuannya itu untuk memanusiakan manusia, yaitu pencapaian aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang belajar secara optimal. Nah, ada salah satu ahli teori aliran humanistik, contohnya adalah Abraham Maslow. Nah, Abraham Maslow ini itu dimana yang kita ketahui bahwa dia itu terkenal dengan piramid kebutuhan manusia. Nah, dimana 5 tingkatan kebutuhan manusia. Baik, kebutuhan pertama ada physiological needs atau kebutuhan fisiologis. Nah, menurut Maslow, kebutuhan fisiologis itu adalah tingkat pertama dan paling dasar dari kebutuhan manusia. Kebutuhan utama ini yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan biologis, termasuk makanan, air, udara, tempat tinggal, pakaian, dan seks, serta semua kebutuhan biogenik. Yang kedua adalah safety needs atau kebutuhan keamanan. Nah, setelah kebutuhan fisiologis ini terpenuhi, kebutuhan keselamatan dan keamanan itu menjadi kekuatan pendorong di balik perilaku individu. Kebutuhan-kebutuhan ini itu tidak hanya berkaitan dengan keamanan fisik, tetapi juga dengan ketertiban, stabilitas, rutinitas, keakraban, dan kontrol atas kehidupan dan lingkungan seseorang. Misalnya itu adalah kesehatan dan ketersediaan. Perawatan kesehatan itu adalah masalah keamanan yang penting. Rekening tabungan, polis asuransi, pendidikan, dan pelatihan kejuruan itu adalah segala cara yang digunakan individu untuk memenuhi kebutuhan akan keamanan. Yang ketiga itu adalah social needs atau kebutuhan sosial. Nah, tingkat ketiga ini, hierarki Maslow, itu terdiri dari kebutuhan sosial seperti cinta, kasih sayang, kepemilikan, dan penerimaan. Yang keempat itu adalah egoistic needs atau kebutuhan ego. Nah, ketika kebutuhan sosial itu kurang lebih terpenuhi, tingkat keempat itu hierarki Maslow menjadi operatif. Nah, tingkat ini mencakup kebutuhan egoistik, yaitu yang pertama itu adalah kebutuhan ego yang diarahkan ke dalam diri, yang mencerminkan kebutuhan individu akan penerimaan diri, harga diri, kesuksesan, kemandirian, dan kepuasan pribadi. Yang kedua itu adalah kebutuhan ego yang diarahkan keluar, termasuk kebutuhan untuk gengsi, reputasi, status, dan pengakuan dari orang lain. Nah, yang terakhir ini adalah self-actualization needs atau kebutuhan aktualisasi diri. Menurut Maslow, jika orang sudah cukup memenuhi kebutuhan ego mereka, itu mereka pindah ke tingkat kelima. Nah, kebutuhan aktualisasi diri, yang mana ini mengacu pada keinginan individu untuk memenuhi potensinya, yaitu untuk menjadi segala sesuatu yang mampu ia capai. Sebagai contoh, seorang seniman mengekspresikan dirinya di atas kanvas, atau seorang ilmuwan peneliti yang mungkin berusaha untuk menemukan obat baru yang memberantas kanker. Nah, maka dari itu kebutuhan dari Abraham Maslow ini tentang piramid belajar, kebutuhan dari yang rendah terpenuhi maka akan naik untuk memenuhi kebutuhan selanjutnya. Nah, jika salah satu itu tidak terpenuhi, maka akan sulit untuk memenuhi kebutuhan selanjutnya. Nah, itulah cara mengaktualisasikan diri menurut Abraham Maslow ini. Baik, selanjutnya itu ada apa sih faktor yang mempengaruhi teori humanistik ini dalam kurikulum Merdeka saat ini? Nah, jadi dalam menerapkan teori humanistik ini dalam pembelajaran kurikulum Merdeka itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Seperti yang pertama itu adalah pendekatan yang berpusat pada siswa. Nah, kita tahu bahwa teori humanistik ini menekankan pentingnya memahami dan memenuhi kebutuhan individu siswa dalam kurikulum Merdeka. Nah, pendekatan yang berpusat pada siswa ini menjadi fokus utama, di mana siswa itu memiliki kebebasan untuk memilih dan mengatur pembelajaran mereka sendiri. Faktor ini itu akan mendukung penerapan teori humanistik dalam memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensi mereka. Yang kedua itu adalah lingkungan pembelajaran yang mendukung. Nah, tentunya
teori humanistik ini menekankan pentingnya penciptaan lingkungan pembelajaran yang aman, inklusif, dan mendukung. Nah, dalam kurikulum Merdeka, lingkungan pembelajaran yang demokratis dan kolaboratif dibangun, di mana siswa itu diberdayakan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Faktor ini itu mendukung penerapan teori humanistik dalam menciptakan lingkungan yang mempromosikan keterlibatan, motivasi, dan kesejahteraan siswa. Nah, yang ketiga itu adalah penghargaan terhadap keunikan individu. Nah, teori humanistik itu mengakui keunikan individu dan pentingnya menghargai perbedaan dalam pembelajaran. Nah, dalam kurikulum Merdeka, siswa itu diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka sendiri serta mengembangkan potensi mereka sesuai dengan kebutuhan dan preferensi individu. Nah, faktor ini itu mendukung penerapan teori humanistik dalam memperhatikan kebutuhan dan preferensi siswa secara individual. Nah, selanjutnya apa sih penyebab dari permasalahan atau tantangan tersebut yang sudah dijelaskan tadi? Nah, jadi penyebab tantangan itu bisa seperti beberapa tantangan yang dihadapi teori humanistik itu dalam menghadapi perkembangan zaman. Yang pertama itu adalah teknologi dan perubahan budaya. Nah, tentunya perkembangan teknologi dan perubahan budaya yang cepat itu akan dapat membuat teori humanistik ini sulit untuk menyesuaikan diri. Peran teknologi yang semakin dominan itu dalam pembelajaran dan interaksi sosial itu bisa menggeser fokus dari aspek-aspek humanistik seperti interaksi personal dan pemahaman emosional. Yang kedua itu adalah perubahan dalam gaya belajar. Nah, jadi perubahan dalam gaya belajar siswa itu terutama yang dipengaruhi oleh teknologi dan lingkungan digital itu mungkin itu tidak selalu sejalan dengan pendekatan humanistik, di mana siswa itu mungkin lebih cenderung untuk belajar secara mandiri melalui platform digital yang mana itu akan mengubah dinamika interaksi antara guru dan siswa. Yang ketiga itu adalah kebutuhan ekonomi dan sosial yang berubah. Nah, tantangan ekonomi dan sosial modern itu akan memicu tuntutan terhadap kesiapan kerja dan kemampuan praktis ini yang akan mungkin membuat aspek-aspek pengetahuan dan pribadi dalam teori humanistik itu terabaikan karena fokus pada penyiapan keterampilan yang lebih langsung terkait dengan pasar kerja. Nah, selanjutnya apa sih penyebab dari permasalahan teori humanistik ini dalam kurikulum Merdeka yang dijelaskan tadi sebelumnya ya? Seperti yang pertama itu adalah kesiapan guru. Nah, dalam teori humanistik ini tentunya dalam kurikulum Merdeka itu membutuhkan peran guru yang berbeda, yaitu sebagai fasilitator dan pendamping siswa dalam proses pembelajaran. Namun tidak semua guru itu mungkin memiliki pemahaman dan keterampilan yang cukup untuk mengadopsi pendekatan ini. Nah, kurangnya pelatihan dan pemahaman tentang teori humanistik itu akan dapat menjadi hambatan dalam menerapkan kurikulum Merdeka dengan efektif. Nah, adapun juga terdapat beberapa solusi umum yang dapat diterapkan untuk menghadapi permasalahan teori humanistik dalam menghadapi kurikulum Merdeka. Baik, nah tadi kan kita menjelaskan tentang apa sih permasalahannya, apa sih faktornya, dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas tentang solusinya. Nah, jadi ada beberapa solusi umum yang dapat diterapkan untuk menghadapi permasalahan teori humanistik dalam menghadapi kurikulum Merdeka. Itu adalah dengan mengintegrasikan pendekatan humanistik ke dalam desain kurikulum dan pembelajaran. Nah, salah satunya itu seperti menggunakan metode pengajaran yang berpusat pada siswa. Nah, teori humanistik ini tuh kan menekankan pentingnya menghormati kebutuhan dan keinginan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, dalam kurikulum Merdeka itu guru dapat menggunakan metode pengajaran yang berpusat pada siswa seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kooperatif, atau pembelajaran berbasis masalah. Nah, metode ini itu akan memungkinkan siswa untuk aktif terlibat dalam pembelajaran yang mengembangkan keterampilan sosial dan menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari
mereka. Saya ada punya sebuah saran dan motivasi sebelum menutup, yaitu sebagai calon pendidik, kita itu harus memberikan siswa kebebasan untuk mengeksplorasi minat, bakat, dan gaya belajar mereka sendiri. Nah, sesuaikan dengan pendekatan pembelajaran agar dapat memenuhi kebutuhan individual siswa. Adapun motivasinya itu jangan takut untuk gagal, karena dalam setiap kegagalan itu terdapat pelajaran berharga. Kesalahan itu adalah langkah-langkah menuju keberhasilan yang lebih besar. Demikian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.